Apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Himarupa, apalagi kalau bukan Sapa Rupa. Sapa Rupa. Senang banget nih kali ini aku Azrina Fitriani dan teman saya Made Dista bisa memandu teman-teman semuanya dalam podcast episode kali ini. Balik lagi nih kita di podcastnya Himarupa jelas. Yang paling populer, paling terkenal lah, Sapa Rupa. Waduh. Dan nggak kerasa ya, Fit ya, ternyata kita udah di episode 5 aja nih. Iya dong, mantep banget nggak tuh? Kita udah bahas berbagai macam hal nih tentang DKP. Kalau hari ini kita kira-kira bakal bahas apa nih, Bis? Wah, kalau hari ini sih, kalau kemarin kan kita udah bahas soal prospek kerja ya, terus ada tentang kesibukan-kesibukan yang jelas positif, yang bisa diikuti Sobat Rupa di luar sana. Dan kalau sekarang nih, kita bakalan bahas tentang yang pastinya nggak kalah deket banget nih sama keilmuan DKP. Coba tebak tuh, Fit, apa? Apa ya? Ngegambar? Apa ngedesain? Atau, ini komunikasi ya? Bukan. Jadi kalau jadi di episode kali ini kita bakalan bahas mengenai keterkaitan DKV dengan unit komunikasi publik khususnya di ITS nih. Dan jelas bersama dengan orang yang punya peranan penting nih di UKP ITS. Siapa lagi kalau bukan ya dosen yang baik banget, cantik, idola kita semua lagi. Iya Ya, dong. Bu Putri Dwi Tasari ST MDS. Halo Bu Putri. Halo. Mau nilai berapa nih Adis nih? Bilang Waduh. cantik semua udah di. Waduh, mau nilai berapa ini loh? Gimana Halo. Bu kabarnya? Baik. Apa nih menyapanya Sobat Rupa ya? Iya. Iya Bu. Oh, baik. Alhamdulillah kalian baik ya. Baik, Bu. Sama. Mungkin nih Bu pendengar podcast Sapa Rupa di luar sana ada yang belum kenal nih sama Bu Putri. Jadi Bu Putri bisa perkenalan diri dulu mungkin Bu, sama sekarang mungkin kesibukannya apa, bisa diceritain sedikit. Oke, halo Sobat Rupa gitu ya. Saya Putri Dwi Tasari, saya staf pengajar di DKV ITS gitu ya. Saya concernnya di branding, packaging, editorial, sama merchandise gitu ya, merchandising gitu ya. Sekarang lagi suka merchandising gitu ya. Kesibukannya ngajar aja gitu ya. Kemudian kuliah ya, saya terdaftar di DMT gitu ya. Mahasiswa S3 gitu ya. Jadi doakan juga saya segera lulus ya. Semoga didoain juga sama Sobat Rupa di luar sana. Amin gitu ya. Kemudian terakhir sibuk di UKP gitu ya. Sibuk di unit yang paling paling sibuk gitu ya di ITS gitu. Jadi disyukuri, dinikmati gitu ya. Bener. Gitu sih. Nah, tadi kan kita udah denger ya penjelasan dari Bu Putri terkait siapa sih Bu Putri ini, terus kesibukannya apa. Nah, mungkin sekarang kita bisa masuk ke ngobrol-ngobrol ya. Sebelum masuk lebih dalam soal komunikasi publik nih, saya sebenarnya rada itu sih Bu, kepo gitu. Sebenarnya unit komunikasi publik itu apa sih? Dan kira-kira tugasnya ngapain aja ya Bu? Oke, langsung dijawab ya. Boleh. Jadi gini ya, unit komunikasi publik itu singkatnya UKP gitu ya. Merupakan ini ya, unit yang berperan dalam bidang kehumasan dan keprotokoleran. Ya, jadi sama seperti kalau di ITS namanya UKP komunikasi publik. Tapi mungkin di institusi lain namanya mungkin humas gitu ya, humas. Jadi sama kurang lebih. Jadi unit kami itu memiliki tugas yakni mewujudkan citra positif gitu ya bagi institusi di sini ITS gitu ya. Kemudian juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat untuk berkomunikasi dengan ITS ataupun sebaliknya gitu ya. Jadinya kalau kasarannya gitu ya, kata kepala unit saya Bu Anggra gitu ya, selembar daun jatuh di ITS itu kita harus tahu gitu ya, kasarannya seperti itu gitu. Jadi daun yang setitik tuh gitu kita harus tahu gitu ya. Nah itu sih sekilas tentang UKP. Ya, terus kalau tadi itu tanya tugasnya ya. Tugas UKP itu apa gitu ya? Banyak gitu ya. Kalau di kami UKP ini boleh saya sedikit jelaskan ya. Kalau di UKP ada unit komunikasi publik gitu ya. Dan saya di situ saya berperan sebagai kepala subunit promosi dan citra institusi gitu ya. Berat gitu ya. Promosi dan citra institusi gitu ya. Kesannya iki lapo gitu ya.
Tapi ya itu tadi gitu ya, karena di bawah humas, jadi ya sebagai ini ya, apa namanya, unit yang sangat berperan gitu ya dalam citranya ITS itu seperti apa nanti di mata masyarakat gitu. Jadi tugasnya itu apa namanya, kurang lebih gitu ya. Jadinya apa namanya, tugasnya itu mulai dari promosi, citra gitu ya, penelitiannya dosen gitu ya, publikasi terutama inovasinya ITS semuanya, acara, wisuda, bahkan ini ya, apa apa namanya, peringkat-peringkatnya ITS gitu ya, kemenangan kalian dalam lomba itu semua itu kami harus tahu gitu ya, dan itu harus disebarkan, dipublikasikan sebagai citranya ITS gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Keren banget sih, beneran. Iya benar. Jadi baru paham dan ngerti nih kalau Humas ITS tuh bisa dibilang punya peran yang penting banget ya Bu dalam membangun citra positif ITS. Dan setahu saya juga kemarin itu sempat menjadi juara 2 anugerah Humas Dikti ya Bu. Betul. Barusan banget itu juga dapat juara 3 di websitenya di Anugerah Media Humas. Humas. Kominfo. Nah, boleh diceritain nggak Bu, itu gimana ceritanya lika-likunya bisa sampai di tahap ini tuh? Gimana tuh ya? Itu tadi ya, jadi apa ya, di UKP itu banyak sekali yang bantu gitu ya. Kalau boleh saya jelaskan, terangkan sedikit bahwa di UKP itu ada media center, tadi sudah disebutkan gitu ya. Jadi dalam media center tuh kami dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa yang hebat gitu ya, tidak hanya dari departemen kita di kafe gitu ya, desain interior maupun produk, tapi juga dari departemen-departemen lain gitu ya. Kami terbentuk dalam apa namanya tadi, ITS Media Center, di mana di dalamnya itu ada ITS TV, ITS online, ada ITS website, ada ITS sosial media, ada duta kampus, dan ada kebanggaan saya ya, ITS desain gitu ya. Jadi kami dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa gitu ya. Kayak kemarin 2020-2021 kita dapat ini ya, mempertahankan gelar informatif gitu ya. Itu bagi Humas adalah sangat prestis gitu ya. ITS bisa mempertahankan gelar informatif gitu ya. Jadi kita cukup informatif gitu ya infonya gitu ya. Kemudian kemarin juga di AMH ITS menjadi PTN, satu-satunya PTN gitu ya terbaik di website. Itu luar biasa ya kebanggaannya itu ya, dan nggak mudah gitu kami mendapatkan itu gitu ya. Itu tadi seperti dibilang manggilnya siapa, di Ajrina gitu ya. Lika-likunya itu banyak gitu ya. Di situ itu kami perbaikan sistem website gitu ya. Kalau kalian bisa lihat bahwa Instagram kita, website kita gitu ya, media sosial kita, semua turunannya gitu ya, itu memiliki integrasi yang baik ya, dalam artian semuanya sama, iya nggak? Jadi lepas dari biru dan nggak lepas dari biru, kuning gitu ya, dan desainnya semua terintegrasi sama gitu ya. Jadi kita bisa melihat keterkaitannya gitu ya, nggak putus-putus gitu ya. Dan itu memperbaiki konten gitu ya. Dari saya kebetulan di Humas masuk tahun 2020 gitu ya. Begitu dilantik, pandemi datang gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Jadi kita di Humas benar-benar belajar gitu ya, yang tadinya nggak bisa sama sekali online gitu ya, kita semua awam ya terhadap Zoom gitu ya, awam terhadap daring gitu, dan kita harus belajar semua, di mana pada saat pandemi semuanya jadi berubah gitu ya. Semua webinar gitu ya, wisuda pun online gitu ya, apa-apa semua online. Jadi itu benar-benar kita disuruh belajar gitu ya, kita harus belajar, harus menyesuaikan diri, itu luar biasa gitu ya. Kemudian kembali lagi ke lika-liku gitu ya, kita pengelolaan medsos tuh benar-benar dirubah gitu ya. Kalau kalian bisa lihat gitu ya, sebelum-sebelumnya medsosnya tampilannya tidak seperti itu gitu ya. Sekarang benar-benar diatur, kita punya template gitu ya, kita punya template yang terintegrasi dan semua harus sama gitu ya.
Kemudian yang paling utama ini adalah konferensi pers gitu ya. Ini apa sih kok ada konferensi pers segala? Wah, Jelas gitu ya, karena kita di humas. Nah, kita Mas. harus melakukan semua konferensi pers gitu ya. Ada inovasi, kita panggil wartawan gitu ya. Kita jamu mereka, kita beri ini loh ada begini begini begini, bikin robot Raisa ITS, bikin desain ini, dosen ITS menang ini gitu ya. Jadi lika-likunya di situ gitu ya. Dan serunya lagi nih ya, anak-anak mahasiswa itu meskipun dia misal tercantum dalam gitu ya, dalam ITS desain atau ITS website, kalau di dalam ITS Media Center semua bekerja gitu ya. Jadi yang nggak bisa jadi kameramen misalkan gitu ya, belajar dari ITS TV. Yang nggak bisa desain gitu ya, akhirnya jadi bisa gitu ya. Nggak bisa motion, akhirnya jadi bisa. Jadi benar-benar lika-likunya di situ gitu ya. Dan ini yang paling penting gitu ya, karena di humas itu kita tidak mengenal jam gitu ya. Sabtu, Minggu, Senin semua sampai Jumat, sampai Minggu lagi itu kita bekerja. Nah, itu salutnya mahasiswa di ITS Media Center tadi benar-benar apa ya, berdedikasi gitu ya di kami gitu sih. Jadi banyaklah lika-likunya dan seru gitu ya. Oke. Demi ini ya, demi ibu yang luhur aja kan gitu ya. Demi ibu yang luhur ya kan. Gitu Tapi deh. memang saya tadi dengar dari penjelasannya Bu Putri ini, dari Mas sendiri ITS Media Center ini cukup luar biasa ya. Tadi kan kayak tahu sendiri kondisi sekarang itu kayak gimana. Pastinya kan kalau kondisi online seperti ini, itu kan ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi kesempatan di mana online itu kan pasti chance-nya tinggi banget buat terekspos gitu. Terus tapi juga tetap itu juga sebagai hambatan kan, karena kan harus menyesuaikan dari yang sebelumnya bisa offline, sekarang harus semuanya online atau mungkin datang semuanya ke ITS seperti itu. Tapi tadi juga agak tertarik sih Bu, soal tadi katanya dapat penghargaan AMH atau apa itu ya, yang juara 1 di website. Nah itu benar sih, saya nggak meragukan itu, karena ketika Bu Putri juga kan mengampu di mata kuliah editorial ya, yang ngasih tugas website itu. Itu saya buat meriset website ITS itu, ya ampun, ini kekurangannya di mana? Apa yang harus diperbaiki? Nah itu benar-benar sih. Tapi Betul. terlepas Jadi dari, iya Bu, memang harus diolah ya, apalagi ini yang paling utama bahwa website ITS itu kita masuk peringkat webometrik ya, masuk peringkat webometrik dan itu harus dipantau terus ya, benar-benar itu kita harus mempertahankan itu gitu ya di humas. Paling nggak naik gitu ya, kalau turun tuh jangan gitu ya. Jadi benar-benar kita harus olah gitu ya, itu seperti apa, inovasinya seperti apa, desainnya seperti apa, meskipun memang masih banyak kelemahan gitu ya, pasti masih ada kekurangan, tapi itu yang terus diolah. Dan di sini kita punya tim website yang sangat keren banget gitu ya. Bayangkan loh, ini mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang dikoordinir oleh tim UKP gitu ya, dan kami mengolah ini tuh benar-benar mahasiswa yang luar biasa gitu ya, mereka bisa mempertahankan ini gitu ya. Itu sih. Oke Bu, Iya. berarti dari yang Ibu jelasin tadi, kita mahasiswa DKV juga bisa berperan nih di sini, terjun langsung gitu di dunia kerja, khususnya komunikasi gitu. Kira-kira nih Bu, keberadaan kami mahasiswa DKV bisa berperan apa nih Bu di sini? Karena setahu saya ya Bu, di sini kan tadi yang Ibu sebutkan tadi ada banyak banget media center di ITS, mulai dari ITS TV, ITS Desain, dan lain-lain. Nah, bisa jelasin peran dan tugasnya secara singkat aja mungkin, Bu? Wah ini ya, berat gitu ya. Banyak gitu pasti ya. banget Jadi di pastinya. kita itu ada ITS TV gitu ya. ITS TV ini yang benar-benar di masa pandemi ini sangat ini ya, sangat mereka harus standby gitu karena semua acara pun berubah jadi live webinar gitu ya, live di YouTube gitu ya. Dan itu memang itu tadi seperti dibilang Adis gitu ya, bisa menjadi suatu kelebihan, bisa juga menjadi kekurangan gitu. Kelebihannya ya itu tadi gitu ya, follower kita di engagement kita di mana di YouTube itu jadi bagus gitu ya, karena semuanya mengarah ke ITS Eureka TV gitu ya. Makanya langsung kita begitu pandemi itu kita langsung kaitkan gitu ya di website, kalau bisa lihat langsung di situ kalian bisa lihat klik live ya. Jadi acara apapun kita bisa di situ. Nah, itu salah satu inovasi. Kemudian kalau gini, kalau tanya bertanya apa sih chance-nya, kansnya mahasiswa DKV sangat besar gitu ya. Tampilan-tampilan kita itu dibuat oleh salah satunya juga dari anak DKV gitu ya. Tampilan warna, karena
apa ya, mau nggak mau itu mereka itu sangat sangat ini ya, sangat apa namanya, bisa memberi ide lebih gitu ya dibanding dengan departemen yang lain karena memang keilmuannya dan mereka tiap hari berkecimpung dengan bidangnya gitu ya. Jadi dia bisa memberi ide-ide gitu. Itu untuk ITS website, ITS TV juga dan ITS website gitu ya. ITS TV juga begitu gitu ya. Jadi kalau kita ada acara ITS desain nih langsung anak-anak DKV, tidak hanya anak DKV ya yang ada di tim itu langsung bikin frame gitu. Jadi sudah langsung tahu template-nya ya, frame-nya seperti apa, temanya seperti apa gitu ya. Bumpernya seperti apa? Nah, ini udah di kafe banget gitu ya. Bikin bumper ya, kemudian bikin apa itu namanya transisi gitu ya. Jadi benar-benar seperti belajar broadcasting kalau sama ITS TV gitu ya. Dan kita semua berkecimpung di situ. Kemudian ada ITS online. ITS online itu bayangkan gitu ya, anak teknik mesin gitu ya, misalkan belajar menulis gitu ya, menulisnya baik gitu ya, tata bahasanya baik itu ya apa namanya ya ini ya gitu, meskipun dia bukan terdaftar di tim ITS online, kalau mau belajar sangat terbuka gitu ya mereka di tim ITS Media Center. Kemudian juga di medsos ya. Medsos semua adalah peran ini ya, salah satunya juga dari anak DKV gitu ya. Makanya tadi saya sebut gitu ya, bukannya saya tidak bangga dengan yang lain, tapi karena saya memegang ITS Design gitu, jadi saya sangat bangga dengan mereka gitu ya, karena mereka yang membuat template dari ITS media sosial gitu ya. Jadi itu kebanggaan juga. Nah, kemudian ITS ada duta kampus juga ya. Duta kampus itu juga apa perannya di kafe? Di kafe bisa loh gitu ya, ikut apa ratu-ratuan seperti itu gitu ya. Dan iya benar, dan duta kampus kami itu sangat ini ya, kami punya 10 gitu ya, kami punya 10 yang menang 2 gitu ya. Jadi duta kampusnya 2, yang lain finalis. Semuanya sangat sangat apa ya, sangat terbuka dengan apa, hal-hal yang baru gitu ya. Mereka mau belajar semuanya gitu ya. Nah, ini yang belum ya, anak di mana di duta kampus ini belum ada anak DKV-nya gitu. Nanti mungkin next itu saya mau tarik anak DKV untuk daftar duta kampus gitu ya. Di ITS TV ada, di ITS TV nggak ada ya. Di ITS online ada, di medsos ada, di desain ada, di website ada, tinggal di duta kampus gitu ya. Nah, ini juga ya yang lucu ya. Tadi saya bilang bahwa di ITS TV itu tidak ada anak DKV. Bayangkan, di sana itu anak vokasi ya, anak mesin, anak perkapalan gitu. Ini DKV-nya mana gitu ya Nggak ada kadang. yang di lapangan gitu ya, Bu? Iya bener, jadinya ini DKV mana sih? Padahal kan syuting ya, broadcast ya, ambil gambar, pegang kamera. Itu kan kalian belajar itu ya, videografi ya kan? Kemudian nanti mengedit ya, editing, motion, ya kan? Ini anak DKV-nya belum. Nah, ini nih kansnya nih ya, kalau anak DKV mau masuk, ayolah gitu ya. Padahal kita oprek terus ya, tapi nggak sampai ke anak DKV nih gitu ya. Kemana nih anak DKV-nya gitu ya, di ITS TV nggak ada gitu. Itu sih. Jadi kansnya kalau kita ngomongin kans, jelas sangat besar gitu ya, apalagi untuk anak-anak DKV gitu ya. Dan kita, karena di situ kita sistemnya kontrak, jadi mereka bekerja. Kita bekerja di sana gitu ya, kita tim, kita bukan sebagai apa ya, kalau sudah di lapangan tuh enggak ada yang namanya dosen, mahasiswa atau atasan bawahan, kita tim gitu ya. Jadi gimana caranya pokoknya acara itu berjalan dengan baik itu puas gitu ya, kita gitu ya, dan itu sih yang di ini. Jadi ayo kansnya besar sekali gitu ya. Ayo anak di kafe mana ini yang nanti nonton nih ya. Boleh daftar ya. Sangat terbuka gitu. Oke. Iya, benar tuh. Mungkin buat Sobat Rupa di luar sana, apalagi teman-teman dari 2020 atau mungkin 2021, boleh banget tuh. Apalagi tadi Bu Putri bilang kan, chance atau kans di ITS TV atau mungkin duta kampus nih, biar bisa, wah makin populer dong. Nah, boleh banget tuh. Kita harus nih dari Boleh diskusi ya, banget. Bu, ya. Oke, tadi kan Ibunya juga udah cerita ya soal kalau di ITS Media Center apapun itu pasti banyak banget yang dipelajari, yang dapat ilmu baru. Tadi juga walaupun nggak bisa kayak motion graphic, nggak bisa buat fotografi atau mungkin editing, tapi tetap dipelajari. Jadi ini berarti bisa dibilang di ITS Media Center itu selalu menerima orang baru dan siap gitu mengajari orang-orang yang bahkan sebelumnya nggak bisa gitu ya, Bu.
Betul, betul. Jadi memang banyak yang seperti itu gitu ya. Banyak yang tiba-tiba duta kampus aja gitu ya. Duta kampus itu kan public speaking gitu ya, akan menyampaikan gitu ya citra ITS apa kemudian apa yang baru dari ITS kan tugasnya begitu ya. Dia membangun citra, tapi kemudian duta kampus itu juga ikut angkat-angkat misalkan gitu ya, ikut pegang kamera misalkan sama suatu saat dia akan pegang padaka atau apa gitu ya, pegang tongkat dan bendera dan lain sebagainya gitu. Jadinya benar-benar nggak ada ini ya, nggak ada batas. Cuman mereka tetap di ranah duta kampus gitu ya, tetap memegang tupoksi pekerjaannya apa gitu. Jika tidak sedang bertugas mereka boleh gitu ya, boleh mendesain gitu ya, bahkan itu juga bisa dilakukan gitu ya di UKP gitu. Dinamikanya di situ sih ya kalau di UKP. Jadi kita butuh cepet gitu ya, butuh yang ini lagi nggak ada, duta kampus bisa, oke sikat gitu ya. Ini lagi nggak ada nih, ada tim ITS website, oke ada yang bisa desain nggak, langsung gitu ya. Jadinya karena kita nih, ya itu tadi ya saya bilang bahwa di UKP itu adalah unit yang paling sibuk gitu ya, selain DKG gitu ya. DKG dan UKP setiap hari itu ada acaranya. Jadi papan acara kita tuh nggak pernah kosong gitu ya. Sudah dihapus ada lagi, sudah dihapus ada lagi. Itu sih. Oke, nah berarti dari yang Bu Putri jabarin tadi, banyak banget yang bisa kita gali di ITS Media Center ini, banyak banget pengalaman yang mungkin bisa ngebantu kita nih buat dunia kerja kita nanti kalau kita lulus dari DKV nantinya. Nah, Bu Putri ada tips nggak nih Bu buat teman-teman pendengar podcast Sapa Rupa yang mau jadi bagian dari anggota tim ITS Media Center? Oke. Ini tips ya, tipsnya. Tipsnya itu ini ya, kritis sama kreatif gitu ya, dan adaptif, ya kan? Banyak di masa pandemi itu mungkin mager adalah pilihan utama gitu ya. Kaum rebahan. Kaum rebahan itu adalah pilihan utama, tapi kalau mau masuk di ITS Media Center itu nggak ada rebahan gitu ya. Jadi setiap di calling gitu ya, misalkan seperti ini, guys, Pak Rektor mau syuting jam sekian, mereka ready. Guys, Pak Dekan mau sekian, ready. Guys, berangkat ya ke Bangkalan, ada resep di sana, berangkat. Ada iBoot ya di sana. Guys, Raisa di rumah sakit ini berangkat. Jadi harus cepat berangkat gitu ya. Jadi intinya itu tadi gitu ya, kita harus adaptif gitu ya, harus cepat gitu. Nah, kalau mau di situ gitu ya. Kemudian ini komunikasi ya. Komunikasi itu penting ya. Nggak diem-diem gitu ya, nggak diem-dieman ya, nggak basa batin gitu ya. Komunikasi, latih skill gitu ya, kemudian sama multitasking itu yang penting kalau mau masuk ITS Media Center ya. Terus cekatan gitu ya itu tadi ya, multitasking, gesit, ekstra cepat, itu sih kuncinya gitu ya. Jadi kalau memang kalian sudah siap untuk, jadi gini ya, saya kalau mau cerita sedikit, tim ITS Desain tidak pernah oprek. Kalau tim yang lain selalu oprek. Ya, kemarin memang saya iseng, coba kita oprek. Ya, coba kita oprek. Kira-kira seperti apa sih gitu ya? Kita dapat apa? Karena biasanya tim ITS Desain tuh pilihnya dari hati ke hati gitu ya. Saya tinggal, saya cocok, kamu mau, oke, kalau mau siap gitu ya. Kalau mau bekerja intinya begitu gitu ya. Karena ya itu tadi gitu ya, kerjanya itu harus cepat memang gitu ya, karena tiba-tiba misalkan jam 2 malam, kalian ini nggak, kalau bisa boleh nyinggung sebentar yang waktu wisuda tidak jadi tahun 2000. Iya itu. Iya, Aku juga ngikutin juga kok. Nah, wisuda itu jam 7 ya, kira-kira jam 7 jam 8 prepare, jam 2 malam pengumuman keluar kalau ITS tidak jadi wisuda di hari kedua. Iya, aduh. Iya kan? Gimana caranya itu, tim desain harus siap, jam 2 malam itu mereka harus mendesain, membuat woro-woro ya, membuat ininya, kemudian tim online, ITS online karena pemberitaan mereka harus siap gitu ya, mereka harus siap mewawancarai Pak Wakil Rektor gitu waktu itu harus siap.
ya. Jadi ya begitu gitu ya, karena itu tadi ingat ya, daun jatuh, daun Kita yang harus jatuh, tahu gitu ya. terus kita harus tahu jam 2 malam gitu pun tim medsos juga ya, kita langsung cepat gitu ya. Ini gini gini gini, oke siap Bu gitu ya. Jadi kayak nggak ada tidur gitu ya di ITS Media Center gitu ya, dan itu yang penting gitu ya. Kami butuh anak-anak, butuh tim gitu ya, butuh tim yang mau bekerja itu tadi gitu ya, yang cepat dan apa ya, memiliki ini yang paling penting ya, kalau kalian mungkin bekerja di suatu tempat gitu, rasa memiliki ya kan. Kalau kalian sudah apa, punya rasa memiliki terhadap sebuah tim itu, kalian akan apa ya, into gitu ya, akan ya Enjoy udah gitu. gitu ya, jalan gitu kan ya. Tapi kalau dia, "Ini ngapain sih malam-malam ini ngantuk gak ada." Nah, itu yang agak susah. Nah, gitu. Makanya itu tadi ya, di ITS Desain itu nggak ada oprek gitu, tapi Ya, kemudian kemarin kita oprek ketemu anak-anak yang alhamdulillah gitu ya, jadinya bisa gitu deh. Ya, jadi intinya ya ekstra cepat. Kita butuh kecepatan gitu ya, butuh anak yang tak-tak, kalau saya bilang tuh butuh anak yang tak-tak gitu ya. Kalau rebahan boleh gitu ya, kita pun rebahan ya. Kalau capek ya kita rebahan kan, nggak boleh benar. dipaksa ya. Tapi Iya, begitu waktunya kita harus cepat ya kita harus cepat Langsung adaptif cekatan gitu gitu. ya, Wak. Iya betul, itu tadi contoh ya jam 2 malam kita harus buat berita, kita harus buat rilis gitu ya, demi citra institusi gitu kan ya. Kayak itu Benar-benar. tadi, kemudian kayak masalah kucing ya kan? Masalah Iya, iya. kucing waktu itu keluar gitu ya, keluar, aduh ini humas harus apa gitu ya. Keluarlah gitu ya yang dihadapi oleh, apa namanya, yang dihadapi selayaknya humas gitu ya, tidak hanya di perguruan tinggi gitu ya. Jadi itu harus siap gitu ya. Jadi di sini, kepala kami Bu Anggra, Kepala Unit Komunikasi Publik, Kepala Humas, itu seperti garda garda paling depan gitu ya, kalau ada masalah-masalah seperti itu kita harus ready gitu ya, gitu sih. Wah, Itu tipsnya ya. benar-benar luar biasa sih tipsnya yang tadi dikasih itu benar-benar bisa jadi punya pikiran lah sobat Rupa di luar sana. Misal nih, oh aku pengen ikut oprek tahun depan. Ya teman-teman harus siapin semua itu, Siap dulu, siap mental siap dulu dulu gitu ya. karakternya Betul. gimana gitu, harus siap cak-cek atau cekatan lah. Dan itu menurut saya memang luar biasa sih. Apalagi kan dari tadi Ibu cerita kan kayak di ITS Media Center itu kayak nggak pernah tidur. Kita itu every day gitu, nggak ada yang namanya weekend. Weekend apa itu weekend? Weekend Weekend itu apa gitu selalu ya, apalagi kerja gitu ya. acara-acara akademik kan di hari Sabtu Minggu ya. Heeh, Wisuda Sabtu wisuda Minggu ya kan. ya benar-benar. Bu. Tapi itu juga yang saya lihat karena tadi Ibunya juga bilang kan, kalau teman-teman mungkin nanti yang tertarik buat ke ITS Media Center itu kan di sana teman-teman nggak cuman ngelakuin tugasnya, tapi di sana itu beneran kerja gitu loh. Jadi bisa dibilang semi profesional lah dan Betul, pastinya ngebantu banget kan Bu buat prospek misal nanti mau lulus, udah lulus atau setelahnya gitu kan. betul, Itu luar biasa banget sih. betul, dan relasi privilege Nah, itu yang ya. paling penting. Kalau masuk di ITS Media Center, kalau mau terkenal masuk ITS Media Nah, Center gitu ya. Bener banget. Kapan Iya lagi kan? ya Bu Mau kerja ketemu sama pakai orang-orang nomor 1 di ITS misalkan ya, iya, mau mencari data gitu ya, yang mau TA berhubungan dengan ITS gitu, pasti dapat privilege gitu. Privilege-nya dalam arti mencari data gitu ya, bukan privilege apa ya, mencari data, mengenal siapa kepala siapa gitu ya, kepala A, B, C, dan itu tadi kalau wisuda bisa foto sama Pak Rektor. Itu saya, itu ya. Privilege lah intinya privilege. Kalau kita ada tamu gitu kita bisa lebih cepat gitu ya. Itu sih pentingnya. oke, menarik banget sih. Banyak banget yang bisa kita dapetin kalau kita mau gabung jadi tim ITS Media Center. Nah, mungkin buat memotivasi Sobat Rupa nih, Bu, ada nasihat nggak, Bu, buat teman-teman semuanya biar tambah semangat nih memperkaya skill-nya buat aktif di organisasi ataupun salah satu dari ITS Media Center, entah itu ITS website, ITS TV, ITS sosial media, atau ITS desain yang kesayangan Bu Putri banget nih. Kesayangan ya. Ada nasihat nggak Bu? Apa ya? Nasihatnya itu tadi gitu ya. Rasa saling memiliki gitu ya. Kalau kamu sudah sama gitu ya seperti benda, kalau kamu rasa memilikinya besar gitu, nggak rela gitu ya. ya akan rela ya meskipun ya apa ya berat gitu ya. Tapi kalau berat ya mahasiswa itu salut ya.
saya salut gitu pribadi. Mereka mengerjakan tugas mereka ya. Mereka mendapat misalkan mereka digandeng oleh dosen lain untuk penelitian, kan banyak ya KKN misalkan atau seperti apa. Mereka tetap mau gitu untuk apa namanya, untuk menghandle acara di UKP gitu ya, yang banyak itu ya. Banyak sekali acara-acara di UKP dan apa namanya, itu tadi gitu. Jadi yang penting adalah rasa saling memiliki, kemudian adaptif ya. Kalian harus adaptif gitu ya. Apa namanya, ya itu tadi ya, rebahan itu boleh gitu, tapi kalian harus juga melihat gitu ya, rebahan tuh nggak selamanya juga baik gitu ya. Jadi keadaan ini tidak akan berubah gitu ya, ya kan? Terus kamu rebahan terus pandemi berakhir kan tidak gitu ya, belum tentu. Jadi harus tetap semangat gitu ya, harus tetap semangat. Ini tidak hanya di UKP gitu ya, dimanapun kalian kayak di Hima seperti itu ya. Anggap itu keluarga kalian, itu tim kalian. Gimana caranya kalian Nah ini ya yang paling susah. Jadi begitu kayak kalian masuk sebuah tim gitu ya, kayak masuk ke UKP gitu ya, saya selalu bilang bahwa ke anak-anak saya, ini keluargamu, ini timmu, ya ini yang kamu kembangkan gitu ya. Ya kan, jangan sampai kamu tidak mengembangkan ini. Jadi makanya saya selalu menerima gitu ya, saya selalu bilang ke anak-anak bahwa saya nggak pernah desainmu gini, ini nggak bagus nih, nggak. Saya biarkan mereka desainnya seperti apa, ada masukan, silahkan. Oke, begitu cocok, biarkan jalan gitu ya, biarkan mereka itu tadi ya, biarkan mereka memiliki rasa saling memiliki itu tadi gitu loh ya, mencoba gitu ya, belajar ya, itu sih yang penting biar semuanya jadi lancar gitu loh ya kan. Kalau nggak ada rasa memiliki tuh dan nggak adaptif gitu ya terhadap perubahan-perubahan, itu yang mungkin agak susah gitu sih. Ya karakter boleh beda-beda, tapi kalau adaptif itu kan harus ini ya, harus cepat gitu ya, kalian harus bisa sadar gitu, karena yang tahu diri kalian kan kalian Diri kita sendiri sendiri. gitu. Ya, betul. Oke. Gitu. Jadi dari tadi ya kita di awal-awal ngebahas soal di UKP itu kayak gimana, terus tadi ITS Media Center itu isinya itu apa aja, ada macam-macam, ada ITS TV, ITS desain, ITS website dan macam-macam lagi. Apalagi tadi juga Bu Putri udah ngasih pengalamannya selama kerja di sana, terus tips trik buat teman-teman sobat rupa yang memang pengen gitu tertarik buat masuk ke ITS Media Center ini. Dan sayangnya itu tadi pembahasan buat podcast kita pada kesempatan kali ini. Kita ucapin makasih banyak buat Bu Putri karena udah mau jadi guest kita. Keren banget sih pembahasannya, bener-bener berbobot lah bisa dibilang. Oke Bu, mungkin buat menutup podcast kita pada episode kali ini, kira-kira Bu Putri ada nggak sepatah dua kata buat closing statement gitu? Apa ya closing statement-nya ya? Apa nih? Buat semua ya. Buat semua gitu ya. Kita membutuhkan kalian gitu ya, terutama anak DKV. Tidak hanya UKP gitu ya. Banyak sekali apalagi masa pandemi, unit-unit di ITS itu membutuhkan anak DKV. Ini untuk anak DKV ya. Kalian bisa gitu, bisa apa ya, bisa berekspresi di sana gitu ya. Di Ditmawa banyak ya. Di apa namanya, di DKG ya. Kemudian di unit lain, dan banyak sekali unit-unit itu di lembaga-lembaga penelitian di ITS tuh banyak sekali membutuhkan anak-anak DKV. Dan kalian lebih terbukalah pikirannya gitu ya, lebih open mind gitu ya. Nah, ini untuk semuanya ya, lebih open mind bahwa apa sih kerja di ITS misalnya, cuma di unit gitu itu apa gitu ya. Nah, kalau anak desain kan maunya kalau KP ke tempat-tempat yang biro gitu ya. Tidak, padahal kita bisa merasakan hal yang baru di tempat-tempat baru gitu ya, terutama di unit-unit itu tadi gitu. Jadi lebih open mind lah untuk kalian gitu ya juga. Nanti di sana suruh desain tidak gitu ya. Jangan pikirkan kita disuruh mendesain, tapi kita itu tadi yang saya bilang kan, kita mengenal ada relasi gitu ya, kita mengenal banyak orang di situ gitu ya, yang siapa tahu itu nanti akan membantu kita gitu pada saat apapun gitu ya, mungkin pada saat tugas akhir atau pada saat apa gitu. Ya gitu. Jadi itu tadi ya, adaptif sama open mind gitu untuk yang lain, untuk mau lebih mengekspresikan diri untuk ibu yang luhur gitu ya. Jadi kita intern dulu gitu ya.
di intern dulu gitu kan, mumpung masih online gitu ya, bisa nanti begitu offline kita bisa lebih mengembangkan sayap kemana gitu ya. Oke, menarik banget nih closing statement dari Bu Putri. Makasih banyak Bu buat udah hadir di sini ngobrol-ngobrol sama kita. Dan mungkin itu tadi jadi penutup podcast kita kali ini. Makasih banyak buat teman-teman Sobat Rupa yang udah mendengar sampai akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan jangan lupa buat share podcast ini ke sosial media kalian dan tag Instagram kita @visualdesignits. Jangan lupa kasih reaksi kalian buat dengar podcast ini. Mungkin itu aja, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.